kembali geram dengan Teddy. Setelah membuat gerah Sule terkait harta warisan almarhumah Lina, suami dari mantan istri Sule itu mengeluhkan kurangnya perhatian dari anak-anak Sule terhadap putrinya Bintang. Benarkah sebenarnya asupan dana mengalir lancar setiap bulannya dari Putri Delina dan Rizky Febian? Benarkah Sule menganggap Teddy hanya sekadar cari perhatian? Walaupun begitu, kebahagiaan Sule sama sekali tak tergoyahkan dengan kemunculan Teddy yang mengungkit masalah harta warisan dan perhatian. Menikahi gadis cantik keturunan Jerman, sikap Natalie ke anak-anak Sule pun jadi perhatian netizen. Dekat dengan anak-anak Sule, benarkah Natalie dapat julukan The Next Ashanti? Cantik secara fisik tak lantas membuat Natalie melupakan perannya sebagai istri serta ibu bagi anak-anak. Tak hanya merawat rumah serta menjaga anak-anak, benarkah kemampuan memasak Natalie sempat mengejutkan Sule? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ikatan pernikahan yang terjalin antara Teddy dan mantan istri Sule memang berjalan singkat. Berpulangnya Lina pada 4 Januari 2020 lalu meninggalkan seorang putri bagi Teddy yang diberi nama Delina Bintang Aura Putri. Lahir dari rahim yang sama, membuat Putri Delina dan Rizky Febian pun tetap memberikan perhatian kepada adik bungsu yang selama ini hidup bersama Teddy. Sayangnya perhatian tersebut seolah tak dianggap Teddy. Dalam pengakuannya belum lama ini, pria berpeci itu justru meminta kakak si bungsu untuk rutin mengunjungi atau bertukar kabar, sekalipun hanya lewat telepon. Lantas, apa tanggapan Sule perihal pernyataan Teddy tentang anak-anaknya yang dituding tak lagi memberi perhatian pada sang adik? Buat si Dede ya, buat kakak-kakaknya jangan disiapa-siapa juga karena emang itu satu rahim. Terus kalau bisa sih ditengok atau apalah dibilangnya, kalau video call atau Zoom atau nanya kabar gitu, itu udah bikin saya seneng gitu. Kalau komunikasi sekarang mungkin kakak-kakaknya lagi sibuk, jadi emang udah beberapa bulan ini nggak ada komunikasi. Biasanya sih seminggu sekali biasanya, kalau emang nggak sibuk banget. Rencana yang pastinya ada untuk aku sama Iki pengen diurus sama Putri sendiri. Dia bilang begitu, ya tanya putrinya dong. Kan Putri tahu sendiri siapa yang ngurus anaknya di sana. Kan yang ngurus adeknya. Saya nggak larang-larang kok. Kalau misalkan untuk dia mau datang ke sana gitu. Yang penting dia lihat adeknya gitu, nggak bikin yang aneh-aneh gitu. Kalau dari istilah anak darah dagingnya, ya mesti bertanggung jawab. Saya juga harus bertanggung jawab sama darah daging saya. Ya saya yang usaha dong, kerja dong, jangan mengandalkan anak-anak saya. Ya mungkin kekurangan kali itu, padahal kan Putri juga tiap bulan dia kasih kok. Kasih dia. Malahan sama yang nguruskan adanya. Seharusnya kalau menjadi laki-laki, ya bertanggung jawab dong, itu kan anaknya dong. Kenapa mesti harus yang bertanggung jawab adalah anak-anak saya?
Kan itu. Susu apa itu kan anak-anak saya. Ngasih juga gitu. Pria bertanggung jawab tentunya tak bergantung pada orang lain soal menafkahi anak. Diakui Sule bahwa nafkah pun rutin diberikan sekalipun tak pernah diminta. Sule tentu kesal masalah orang lain terus dikaitkan dengan keluarganya. Teddy tak hanya ribut mempersoalkan komunikasi antara anak-anak Sule dengan adik tiri, tapi juga sempat mengungkit masalah harta warisan yang ditinggal almarhumah Lina. Mengaku semuanya telah diambil oleh Putri, benarkah Sule menganggap Teddy hanya mencari perhatian agar diundang ke stasiun televisi? Omongan sih nggak ada, tapi pas udah diambil baru Teh Putri nge-teks bahwa semua deposit yang ada sama file semua sama harta gono gini datanya itu udah diambil semua gitu. Jadi nggak ada omongan sama sekali. Kalau di bawah semua saya juga udah serahin ke lawyer, mungkin nanti biar lawyer lah yang ngurus, karena saya udah dibilangnya emang mau fokus ngurusin si Dede aja kemarin itu gitu. Jadi emang kalau nantinya takut rame lagi masalah harta gono gini, yang jelas sekarang harta gono gini itu udah apa, ada di Teh Putri gitu aja semuanya. Jadi kalau emang ada utang piutang atau masalah apa yang berhubungan dengan almarhum istri saya, mungkin bisa nanyain langsung ke Teh Putri. Ya biarin aja gitu. Tuhan mah nggak tidur. Biarin aja. Saya mah nggak mau cari masalah lah di sini lah. Ya, jadi kalau misalkan dia mau diperhatikan, ya itu kan urusannya udah bukan urusan saya dong. Tanyanya harusnya kalian ke Putri. Ya dong. Kalau ke saya salah dong nanyanya. Jadi udah nggak ada urusan kalau saya gitu. Terkecuali kalau misalkan anak saya ada yang nyolek, baru itu urusan saya. Mungkin dia mau masuk infotainment kali, kejar aja lah. Ya, kasihan dia biar ada kerjaan. Cari perhatian demi masuk televisi. Demikianlah anggapan Sule untuk Teddy yang kembali muncul sembari mengungkit masalah harta warisan. Lantas seperti apa kebahagiaan Sule dan Natalie yang dapat julukan The Next Ashanti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Congrats Ganjil Misteri atas pencapaian 1 juta subscriber. Semoga jadi channel YouTube misteri nomor 1. Pertimbangan Sule memilih Natalie Hoscher sebagai ibu bagi anak-anaknya jelas sudah dipikirkan matang. Sosok Natalie yang cantik dan mudah berbaur dengan anak-anak jadi salah satu faktor utama mengapa Sule bersedia dan yakin dengan pilihan hidupnya. Dan belum genap sebulan menikah, kemesraan serta perhatian lebih Natalie untuk anak-anak mendapat sorotan positif netizen. Layaknya Ashanti yang memperlakukan anak-anak Anang tanpa pandang bulu, demikianlah netizen membandingkan Natalie dengan sosok ibu sambung Aurel Hermansyah itu. Tak heran, julukan The Next Ashanti pun disematkan pada Natalie Hoscher. Alhamdulillah kan anak mah masih bersih lah. Jadi tahulah yang tulus, mana yang enggak gitu. Dari awal juga pas ketemu juga udah feeling kali Ferdinya. Ini kayaknya orangnya baik. Mungkin sebagian lelaki di luaran sana mengharapkan seperti itu gitu. Orangnya yang kan laki-laki itu kadang-kadang kalau misalkan kalau perempuan minta izin terus nggak diizinin,
Tapi dia tetap pergi gitu kan, itu kesal kan. Perhatiannya bunda ke anak-anak itu luar biasa, karena setiap misalnya bunda mau pergi atau setiap pagi tuh pasti selalu ke kamar anak-anaknya untuk nyiumin kita. Ya dari selama sebelum juga dia udah ngerawat sih dari apapun lah gitu ya. Dan yang terpenting kan anak-anak, dan dia sudah menunjukkan hal itu. Dan ya Ferdi juga udah menganggap dia ibunya. Ya itu yang saya harapkan gitu. Pemirsa Intens Investigasi, bukan hal baru jika yang dinantikan dari sebuah pernikahan adalah anak. Mengikat janji suci pada 15 November kemarin, Sule dan Natalie langsung diserang dengan pertanyaan seputar momongan. Sudah dikaruniai 4 orang anak dari pernikahan sebelumnya dengan Lina Jubaida, tak lantas membuat Sule berhenti berharap mempunyai anggota baru dalam lingkup keluarganya. Memegang prinsip banyak anak, banyak rezeki, Sule dan Natalie sepakat menambah 2 momongan lagi. Mama santai orangnya, mau ada cucu ya syukurin, nggak ada juga nggak apa-apa, udah banyak juga cucunya. Ya kalau dapat dari ya mungkin Natalinya yang mau punya anak ya, kita mah ikutin aja alurnya. Ya, dia pengennya 2, saya juga pengennya 2 gitu. Jadi kan banyak anak banyak rezeki. Ya nggak banyak dong 2 mah, kalau 10 baru banyak. Harapannya memang ada lagi lah, kita bahagia selamanya. Semoga ini yang pertama. Cepat dapat momongan. Ya apa aja lah, kita kan nggak tahu sih dikasihnya sama Yang Maha Kuasa. Ya kita mau gimana cepat dapat anak. Ya kita harus syuting itu kan, berbagi kebahagiaan. Syuting dong Kang Sule, aku libur dulu dong katanya. Aduh please dong Kang, kan kasihan kita juga nggak enak. Berkah. Berbagi dulu lah kebahagiaan. Gampang lah nanti kalau kita pas bulan madu kita sikat habis-habisan. Membangun rumah tangga bersama, Sule dan Natalie sepakat menambah 2 anak. Pasca menikahi Natalie, benarkah Sule terkejut kala melihat kemampuan memasak Natalie? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah you come. Indahnya pernikahan tak melulu soal romantisme dalam membangun hubungan. Kejutan-kejutan indah yang terungkap setelahnya juga merupakan momen langka yang tercatat dalam cerita kehidupan masing-masing rumah tangga. Belum genap sebulan pasca menikah, Sule sudah dikejutkan istri tercinta dengan kemampuan memasak yang mengagumkan. Terperangah sekaligus terpesona, latar belakang keluarga Natalie ditelusuri. Usut punya usut, ternyata sang istri berasal dari keluarga chef. Tak heran tanpa belajar sekalipun, kemampuan memasak Natalie sudah mumpuni. Saya emang nggak ada makanan favorit, saya mah apa aja dimakan. Iya, keset sausin aja dimakan. Ya, jadi apa aja, yang penting mah kan niatnya dia masakin juga kan udah seneng sebagai suami makan. Dan saya juga kan lihat dia juga kerja endorse terus dan yang lain-lain gitu kan, nggak mesti harus kamu harus masak, kamu harus ini enggak. Nah itu maksudnya dia nggak nyangkanya dia ternyata bisa masak. Terus saya telusuri ini dari mana dia bisa masak, dan ternyata emang dia keturunan orang tukang masak semua. Neneknya chef ya kan, mamahnya juga chef, kakeknya juga sama. Jadi iya, mamanya kan dulu catering gitu. Jadi ya pinter lah dia gitu, maksudnya walaupun dia tidak belajar tapi dia bisa lah gitu. Mungkin itu ada gen of the mother lah, ya enak nggak nyangka gitu loh, kamu kok ternyata bisa masak gitu. Ya luar biasa lah, dia tuh orangnya luar biasa lah gitu. Banyak belajar juga saya dari dia lah gitu. Ada sarapan khusus mungkin? Nggak ada, mau sarapan gimana, bangun aja jam 12. Iya, langsung makan siang gitu. Pemirsa Intens Investigasi, 2 tahun menyandang status duda sembari membesarkan 4 orang anak bukanlah pekerjaan mudah bagi Sule.
Fokusnya pun terbagi antara kerjaan, anak, dan mengurus rumah. Hadirnya Natalie Holster dalam kehidupannya jelas mengubah sebagian besar pola hidup sang komedian. Sebagai istri, Natalie tak hanya berperan sebagai ibu bagi anak-anak, tapi juga mengatur seluruh pekerjaan rumah dengan apik. Hidup Sule lebih teratur, rumah pun tertata rapi. Kalau misalkan pulang capek juga nggak perlu misalkan aku pijitin dong, enggak. Jadi dia tuh ngeloyong sendiri, kamu capek ya. Jadi dia tuh udah paham, udah mengerti orangnya. Jadi nggak perlu di kamu harus ini, kamu harus enggak. Rumah juga sekarang rapi, beres, lemari dibener-benerin gitu. Ya seneng lah. Ya terima kasih sama Tuhan lah. Artinya ya itu sebuah anugerah lah buat saya gitu. Nggak menyangka bisa seperti itu gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.